bukan diusahakan. Ini sebenarnya saya telepon ibu itu untuk minta itu jangan diusahakan. Ya, tolong ya, ini karena waktunya mepet. Kalau dikirim ke sini material on site-nya cuma berapa persen? Kok bisa bilang April November selesai? Bukan, ini kan selesai kan April November kan? Iya. Sekarang baru 50%. Penyebab baru 50% itu karena itu mas ya? Instalasinya Fabrikasi belum sampai. kanopi, lampu-lampu belum datang semua. Melihat dari dekat cara kerja Menteri PUPR kita, serem banget. Ditulis oleh Erika Benar dari laman siwardat.com. Sekarang progresnya sudah 50% lebih, walaupun kontraknya ada selesai Desember, tapi akan kita kelihatannya bisa lebih cepat selesainya, ya akhir Oktober November ini, ya. Tadi sudah saya telepon suppliernya, ya. Supplier untuk anyaman di Tangerang, Bu Niken sudah saya telepon, saya minta sudah dikirim tanggal 15 November ini. Ya. Kemudian untuk kanopi di Jalan Gatot Subroto saya sudah minta Pak Direktur Wahyu untuk ngecek di Sragen. Bisa hidup. Pot bunga, pot tanaman, ya. Ya, fabrikasi untuk ornamen di 4 sisi, toko yang 4 sisi itu, KFC dan lain-lain. Artinya selama ini progresnya 15 sampai... tanggal 15 baru nyampe semua. Kalau instalasi cepat kan. Berarti penyebab baru 50% itu karena itu mas ya? Instalasinya Fabrikasi belum sampai. kanopi, lampu-lampu belum datang semua. Ya. Sejak Jokowi jadi Presiden Indonesia, pembangunan infrastruktur dilakukan dengan sangat masif dan cepat. Presiden Jokowi benar-benar berupaya untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam pengadaan infrastruktur yang diyakininya bisa membawa bangsa dan negara ini pada tingkat kemajuan yang signifikan. Sebagai negara yang besar kaya akan sumber alamnya dan berpendudukan banyak, kemajuan Indonesia dalam hal infrastruktur jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan negara-negara tetangga yang merdeka hampir di waktu bersamaan. Dalam 5 tahun pertama, sederet pembangunan infrastruktur telah dikerjakan dan selesai diresmikan. Berdasarkan data hasil pembangunan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dikutip CNBC Indonesia Kamis 14 Februari 2019, telah terbangun berikut ini. Jalan tol sepanjang 1.852 km, jalan nasional sepanjang 4.116 km, jembatan sepanjang 51.092 km, jembatan gantung sebanyak 330 unit, bendungan sebanyak 65 bendungan, irigasi mencapai 1.004.799 hektar, embung sebanyak 1.062 buah, sistem penyediaan air minum atau SPAM terbangun mencapai 24.673 liter per detik, sanitasi dan persampahan mencapai 12,4 juta kakak, penanganan kawasan kumuh perkotaan mencapai 24.295 hektar, pos lintas batas negara terbangun 11 unit di 11 lokasi perbatasan, perumahan terbangun sebanyak 4.792.318 unit rumah, bandara 15 bandara baru, dan 38 ekspansi dan perbaikan bandara lama. Rumah susun dan rumah khusus sebanyak 74.494 unit. Perumahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 700.699 unit. Dan masih banyak lagi infrastruktur lain seperti pasar, puskesmas, dan lain sebagainya. Data di atas hanya data yang sudah dibangun di periode pertama dari tahun 2014 hingga 2019. Untuk periode kedua, Anda bisa cari sendiri lalu tambahkan ya. Pernahkah terpikir oleh kita bagaimana Presiden Jokowi bisa mewujudkan semua pembangunan yang saya sebutkan tadi di atas dalam 5 tahun terakhir ketika presiden lain begitu kesulitan untuk membangun infrastruktur. Kalaupun terbangun kualitasnya nggak maksimal, malah banyak yang mangkrak. Tentu saja jawabannya hanya 3 kata, tinggal gunting pita. Hahaha. Ya, siapa lagi kalau bukan karena peran Menteri PUPR yang punya tongkat ajaib merek Nokia jangkrik bernama Basuki Hadimulyono. Mau tahu bagaimana Pak Abbas memastikan proyek pembangunan yang ia tangani bisa selesai cepat dan tepat waktu? Selain karena anggarannya super lancar tanpa dikorupsi, ternyata Pak Abbas juga sering iseng menelpon supplier langsung, menagih pengiriman barang yang dibutuhkan. Benar-benar ya, menteri kita yang satu ini keisengan banget. Kebayang gak sih kalau kita yang punya toko terus ditelepon oleh Pak Menteri PUPR yang nagih pengiriman barang? Pasti akan sangat kaget dan pastinya akan menjawab, diusahakan Pak. Tapi Pak Abbas bukan tipe pemimpin yang ABS alias asal Bapak senang.
Pak Bas justru nggak suka kalau si supplier menjawab yang ABS. Seperti kejadian pada saat Pak Bas meninjau proyek penataan koridor Ngarso-Puro Solo. Ia begitu geram karena melihat proyek yang dikerjakannya mangkrak karena pengiriman sarana dan prasarana seperti lampu, pot kanopi dan lain-lain masih belum dikirim. Lalu Pak Bas pun turun tangan dengan menelpon langsung suppliernya. Lalu Pak Bas memberikan teleponnya kepada kontraktor. Gibran, Mas Wali Kota juga ada di dekat Pak Bas. Cuma karena pakai masker saja tidak terlihat kalau dia pasti tersenyum mendengar Pak Bas nelpon supplier pakai acara ngancam segala mau nengok pabriknya kalau barang pesanan gak diantar tepat waktu. Serem banget kan? Gak heran kalau proyek sebanyak yang saya rinci di atas bisa terdeliverikan sesuai jadwal yang dipatok oleh ayahnya Gibran. Jadi bagaimana menurut Anda? Heru Budi geram lihat kabel mampang semrawut. 2 bulan lalu, Anies hajatan resmikan potong kabel. Hingga kini masih awut-awutan. Pencitraan dibongkar PJ Heru. Kegiatan pemotongan mandiri kabel-kabel yang selama ini menjuntai di udara. Jakarta secara terus-menerus melakukan perbaikan menuju sebuah kota global modern yang penataan infrastrukturnya pun berjalan dengan efisien dan efektif. Selama ini kabel-kabel ini menjuntai di udara, saking sudah lamanya dan terbiasanya, banyak di antara kita yang sudah tidak melihat ini lagi sebagai masalah. Diatur sekarang di bawah tanah tapi rapi, efeknya mengurangi kemacetan, efeknya juga meningkatkan estetika kota sehingga pemandangan menjadi lebih rapi. Kenapa? Karena sudah disiapkan SJUT di bawah. Anies sebenarnya tahu bahwa dia tidak bisa kerja. Dia sendiri tidak punya konsep apa-apa. Mau meneruskan konsep Ahok, udah kadung malu. Akhirnya yang dilakukan adalah membangun pencitraan. Kata kunci Anies dalam bekerja adalah senyap. Senyap itu kata lain dari tidak ada bunyi, tidak ada pergerakan, tidak ada penampakan. Itu semua definisi dari senyap, sunyi, sepi, sendiri. Ini ngeri karena meski ada 67 orang yang menjadi penasihat Anies dan semua dibayar pakai uang pajak yang kita bayarkan, tapi Anies memilih jalan yang sunyi. Ini orang kenapa bisa jadi gubernur ya? 2 bulan lalu, saat Anies menjabat sebagai Gubernur DKI, penertiban kabel semrawut di Jakarta dilakukan. Bahkan ia menyaksikan sendiri pemotongan kabel tersebut sampai pakai tenda gede pula. Tapi kini kabel di Jalan Mampang Perapatan Raya Jakarta Selatan masihlah belum bebas dari kabel semrawut berdasarkan pantauan Senin 31 Oktober 2022. Pada saat itu Anies Baswedan juga mengatakan Jakarta secara terus-menerus akan melakukan perbaikan menuju sebuah kota global modern yang penataan infrastrukturnya harus berjalan dengan efisien dan efektif. Menurutnya, kabel-kabel di udara selain mengurangi estetika kota juga merupakan masalah yang dibiarkan sudah sejak lama. Anies mengatakan Pemprov DKI melalui BUMD bersama dengan Bina Marga menyiapkan infrastruktur berupa penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu. Harapannya dengan ini para operator bisa secara mandiri melakukan pemotongan dan selanjutnya dibangun di bawah menggunakan SJUT yang sudah disiapkan Pemprov. Tapi itu semua hanya sebuah pernyataan Anies semata. Nyatanya, kabel-kabel tersebut hingga detik ini masih semrawut dan jauh dari apa yang diharapkan Anies. Anies memang seperti itu. Semua yang menjurus pada elektabilitas akan dimanfaatkan sedemikian rupa dan akan dikemas seolah-olah peresmian kabel tersebut adalah hal yang besar. Sebenarnya jika mau dipikir-pikir lagi tidak ada yang istimewa dari pemotongan kabel di salah satu daerah di Jaksel dulu. Lah di tempat lain penertiban ini memang bentuk pelayanan publik. Entah dilakukan oleh penyedia layanan atau operator dan merupakan kewajiban dari Pemda daerah setempat yang memberikan pelayanan berupa kota yang bersih dan sedap dipandang kepada warganya. Kita juga sering lihat mobil operator menertibkan kabel-kabel semrawut di pinggir jalan. Gak ada tuh yang istimewa dari hal itu. Bak acara besar acara pemotongan dan penertiban kabel ini seperti proyek ratusan triliun dengan panggung besar nan megah. Anies pun memberi sambutan 1-2 patah kata yang memang menjadi keahliannya. Bahkan yang lebih gila lagi, Anies mengatakan kabel-kabel ini bergerak di atas bagaikan bakmi hitam. Waduh, penghinaan terhadap makanan Tionghoa nih.
nih? Coba kalau Anies bilang ini bagaikan rendang, sudah pastilah disomasi oleh perkumpulan masakan rendang se-Indonesia. Kalau kita lihat, Anies juga berfoto menggunakan helm proyek yang entah apa tujuannya. Padahal sekelilingnya tidak menggunakan helm proyek. Anies pun secara seremoni menggunting pita, kabel yang diiringi tepuk tangan para hadirin. Entah sudah kehabisan bahan atau nggak ada acara peresmian lagi sehingga acara begini pun dibuat sebagai sebuah acara yang luar biasa, pakai tenda lagi. Entah apa yang ada di benak pengagum Anies, acara gunting kabel ini pun menjadi ramai di media sosial. Misalnya akun Instagram Anies, salah satu pengagum Anies mengatakan, "The real president." Akun lain kemudian mengomentari, "Gubernur rasa presiden." Entah lagi halu atau bagaimana, para pendukung Anies memuji Anies karena acara gunting-menggunting kabel menjadi tolak ukur Anies menjadi calon presiden selanjutnya. Bukankah bagi seorang teknisi operator lain yang sudah setiap hari menggunting kabel, apakah itu lantas menjadikan si teknisi itu menjadi seorang capres? Entahlah, yang pasti apa yang dilakukan Anies tidak memberikan dampak apapun untuk Jakarta. Tidak ada tuh kabel yang rapi, semua masih semrawut. Selama 2 bulan ini tidak ada estetika kota yang tercipta. Yang ada cuma bau busuk yang tertinggal pasca Anies lengser. Dan Heru Budilah yang kini diminta membersihkannya. Kasian ya memang Pak Heru, nggak salah apa-apa tapi dizalimi banget oleh warisan-warisan Anies. Yang sabar ya Pak. Jadi bagaimana menurut Anda?